Shalom jemaat Tuhan, senang bisa bertemu kembali bersama Bapak Ibu di ibadah online service kita. Saya percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita di dalam minggu ini. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu tinggalkan sejenak aktivitas kita. Mari kita mempersiapkan hati, jiwa untuk menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau telah pilih hidup kami Tuhan. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk dan mengenal kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagi-Mu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Sekali lagi angkat pujian ini untuk Tuhan. Kau telah pilih diri kami Tuhan. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk dan mengenal kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagi-Mu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Sama-sama serukan. Hey! Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagi-Mu Tuhan yang dapat sediakan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagi-Mu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagi-Mu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi
hati kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi setiap kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku
Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini, kita akan mengucap syukur. Walaupun kita beribadah secara online, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, menyediakan hari yang baik bagi kita untuk beribadah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Hari yang kau sediakan bagi kami umat-Mu. Hari kenikmatan yang kau sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk seluruh umat-Mu yang beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih urapi ya Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu menerima segala firman-Mu Tuhan. Firman hidup kekal, firman yang hidup itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Karena urapan yang daripada Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan kuasa yang berasal daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita akan deklarasikan iman percaya kita. Angkat Alkitab-Mu, Android-Mu, dan bangkit berdiri karena kita menghormati firman Allah, karena firman itu adalah Allah sendiri. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil oleh sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, kita masuk di tema game plan. Subtema ultimate treasure. Yaitu harta yang utama, harta yang terindah, harta yang terakhir bahkan yang kekal. Kita akan baca di surat Yakobus 5. Ayat 1-6. Demikianlah firman Tuhan. Peringatan kepada orang kaya. 1. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari yang sedang berakhir. 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka menyabit panenmu. Ayat 5. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ayat terakhir. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Luar biasa. Peringatan yang sangat serius, bahkan urgent bagi kita semua. Pada hari terakhir ini, kita jangan mengumpulkan harta di dunia atau kekayaan untuk diri sendiri. Memang tidak ada salahnya saudaraku, kalau saudara
dan saya menjadi orang kaya dan terkenal karena kita diberkati Tuhan. Sebab kekayaan di dalam Tuhan itu bukan saja kekayaan berasal dari uang, tapi kekayaan hati. Contohnya, kaya dalam belas kasihan, kaya dalam kemurahan, kaya dalam kebajikan. Kaya dalam kebajikan yaitu kita bisa berbuat baik. Kaya dalam kemurahan yaitu kita bisa berbagi. Dan kaya dalam belas kasihan punya hati mengasihi. Semuanya itu baik di hadapan Tuhan. Di kitab Kejadian 1 dan 2. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Lihat saudaraku, Abraham dipanggil untuk menjadi berkat. Dan dia keluar, meninggalkan ibu bapanya, meninggalkan kampung halamannya. Dan dia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Karena dia diberkati Tuhan. Sebenarnya segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Untuk apa saudaraku? Apakah kita pergunakan untuk diri sendiri? Tanda tanya besar di akhir zaman ini. Apakah untuk kepentingan sendiri? Tetapi ada yang beranggapan saudaraku, saya kan udah kerja keras nih, susah payah, siang malam. Apakah saya tidak bisa menikmatinya? Boleh saja menikmatinya, tidak salah. Tapi ingat, segala berkat yang Tuhan percayakan bukanlah untuk dinikmati sendiri, tapi mau berbagi. Karena Tuhan menginginkan kita yang sudah diberkati menjadi berkat. Bagi saudara kita yang berkekurangan, yang kesusahan. Salah satu yang Tuhan ingatkan mengenai kekayaan yaitu kekayaan bisa menjadi mamon. Kalau saya dan saudara tidak bisa mengelola dan menggunakannya. Karena di 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu, mengejar uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang tidak salah saudaraku, tetapi cintanya kepada uang itu yang salah. Karena uang bisa menjadi hamba yang baik, tetapi menjadi tuan yang sangat jahat. Sehingga bisa menjauhkan orang daripada Tuhan. Dan mamon dan uang yang jahat itu disebut menjadi mamon. Ada satu kisah. Keluarga sangat miskin dan hidup sederhana. Tapi mereka merasa ada kedamaian. Saat mereka makan malam, mereka bisa berbagi. Mereka berkumpul, bersuka cita,
saling bercengkrama karena mereka rumahnya kecil. Mereka menikmati hidup dalam kesederhanaan mereka. Suatu ketika mereka mendadak jadi kaya raya. Karena mereka tidak siap dengan kekayaan yang ada. Mereka terfokus untuk menggunakan uang kekayaan mereka untuk memiliki rumah yang belum pernah mereka nikmati, rumah mewah, mobil mewah. Mereka terfokus kepada kekayaan yang ada. Sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk berkumpul bersama. Mereka menjadi jauh satu dengan yang lain. Walaupun mereka tetap berbagi kepada orang miskin, menolong orang sakit. Tetapi ada satu hal yang disayangkan. Mereka sudah kehilangan apa yang menjadi yang penting dalam hidup mereka, yaitu keakraban di dalam keluarga. Karena di Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, kata firman Tuhan. Sebab kekayaan tidak berbicara mengenai harta. Apa yang kita miliki. Maksudnya harta yang apa kita miliki. Misalnya yaitu rumah mewah. Bukan. Tetapi siapa sesungguhnya yang kita miliki. Yaitu Tuhan Yesus. Harta yang terindah. Yang tiada nilainya di dunia ini. Amin saudaraku. Haleluya. Di kitab Ulangan 8 ayat 18. Berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berkat akan mempunyai arti kalau kita mengingat siapa pemberi berkat, siapa yang memberkati kita. Kalau kita sudah memiliki Yesus, berarti kita sudah memiliki segalanya. Memiliki raja di atas segala raja. Pencipta alam semesta. Itu poin pertama. Poin kedua kita akan belajar ya. Yaitu no shortcut. Di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Saya mau terangkan tentang jalan ya. Di Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus berkata, dialah jalan. I'm the way, the truth, and the life. Yes, praise the Lord. Memang benar bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar. Bukan salah satu loh saudaraku. Satu-satunya, saya ulangi. Karena Yesus dialah Allah yang hidup. Yang bisa membawa orang percaya umatnya datang ke sorganya yang mulia. Yang percaya kebangkitan
pengampunan dosa. Puji nama Tuhan. Perjalanan kita dalam mengikut Tuhan harus ada tujuan yang pasti, yaitu komitmen yang serius dan sungguh-sungguh bertumbuh, berakar, kuat di dalam Yesus. Iman percaya kepada Yesus melalui proses yang ada. Puji nama Tuhan. Saya mau bersaksi ya. Cara Tuhan memproses kehidupan Pastor Hasan dan saya dalam mengikuti Tuhan. Waktu begitu cepat berlalu. 21 tahun lebih saya dan Pastor Hasan telah bertobat. Banyak proses Tuhan yang kami alami dalam hidup kami, yaitu sakit penyakit. Di bulan Desember tahun 2018, saya mengalami sakit di lutut. Dan saya coba berobat, tapi tidak kunjung sembuh. Waktu itu kami sudah janjian untuk pelayanan ke Sungai Penuh. Ada rombongan 14 orang, kami berangkat. Ada Ibu Maifung, ada Feni, ada Ibu Kimlan dan almarhum suaminya. Ada 14 orang satu mobil kami berangkat. Sebetulnya kepikiran saya, lutut saya sangat sakit. Tapi karena Pastor Hasan mau melayani, saya dampingi. Kami berangkat dari Padang menuju Sungai Penuh. Tapi saya percaya saat kesakitan itu Tuhan beri sukacita yang luar biasa. Kami bisa melayani di Sungai Penuh bersama-sama. Akhirnya pulang ke Padang. Kaki saya terus juga sakit, ya. Akhirnya diambil keputusan kami akan berangkat ke Malaysia, ke Sunway Hospital di Subang, Kuala Lumpur. Sebelum berangkat, saya berdoa sama Tuhan. Karena saya takut operasi itu. Saya katakan, Tuhan, kalau boleh jangan operasi Tuhan. Karena saya ini trauma melihat Pastor Hasan sudah 3 kali operasi. Saya yang menungguin, yang ketakutan sendiri. Dan sebab itu saya juga jadi takut untuk operasi. Doa saya singkat, padat. Amin, gitu. Kami berangkat bertiga, saya, Pastor Hasan, dan Heni. Saya mengucap syukur ya, mempunyai suami yang baik, yang mengasihi, mencintai saya dengan tulus. Dan saya diberikan anak, mantu, cucu yang baik, dan perhatian kepada saya. Puji nama Tuhan, kami berangkat dan kami dituntun oleh Tuhan. Dan kami dipertemukan dengan dokter, seorang dokter di Sunway Hospital. Dokternya masih muda, dokter tulang ortopedi. Dan saya diperiksa dan dironsen. Hasil prediksi daripada dokter mengatakan, Ibu harus dioperasi sebab tulangnya sudah bergeser. Dalam hati saya, Tuhan, jangan sampai. Puji nama Tuhan, Tuhan beri hikmat dokternya. Oh, Bu, ini ada penemuan baru, teknologi baru, yaitu stem cell. Stem cell ini
sebuah gel dicampur dengan darah dan dimasukkan di dalam tulang, yaitu untuk peremajaan tulang. Darahnya itu darah kita sendiri, tapi saya mengimani itu adalah darah Yesus. Disuntikkan, akhirnya lutut saya lambat laun pulih kembali. Sempat saya setahun tidak bisa naik tangga gereja. Saya di bawah saja. Tapi puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan izinkan kami mengalami proses itu. Pertama, membuat iman kami semakin teruji di dalam Dia. Kedua, proses yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami Tuhan tidak melebihi kekuatan. Karena Tuhan Allah yang menolong. Kami percaya tangan Tuhan yang menopang kami. Karena di Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan, saudaraku. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Kalau sampai hari ini Pastor Hasan dan saya masih bisa melayani Tuhan dan pekerjaannya yang dipercayakan oleh pastor senior, Pastor Indah dan Ibu Mita, bukanlah kuat dan gagah hebat kami, tetapi hanya anugerah Tuhan semata yang memampukan kami untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Amin, saudaraku. Proses di dalam Tuhan itu masih ada, terus berlanjut. Sampai tibalah saatnya nanti, pas waktunya Tuhan, kita diangkat. Agar proses itu membuat kita semakin kuat. Badai yang kencang dan kuat itu, kita tetap pegang teguh firman Tuhan. Tapi ingat saudaraku, badai pasti berlalu. Haleluya. Tanpa proses, saya garanti iman kita tidak akan bertumbuh. Karena kita tidak merasakan bagaimana ujian itu untuk membangkitkan iman percaya kita. Jadi dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Dalam Tuhan harus melewati. Tapi ingat, saat kita di lembah, Tuhan ada di sana. Saat kita naik di gunung, Tuhan juga ada di sana. Tuhan menyertai langkah orang benar. Karena Dia Tuhan, Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan proses itu membuat kita semakin dewasa rohani. Dan alangkah baiknya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Melalui apa ya saudaraku? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui kasih yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Biar orang dapat melihat. Karena pohon dilihat dari buahnya. Dan hidup kita tergambar adalah kasih Kristus. Mustahil kalau pohonnya tidak baik menghasilkan buah baik. Tidak. Pohon baik pasti menghasilkan buah yang baik. Kejujuran. Kejujuran adalah satu mata uang yang berlaku di mana saja. Kalau kita jujur, kemanapun kita, orang pasti ingat.
Tidak ada orang yang tidak suka kepada orang jujur dan orang setia. Sebab kejujuran dan kesetiaan adalah integritas yang terbaik bagi orang percaya. Tanpa integritas, kekristenan kita dipertanyakan. Terlebih saat ini, saat terakhir ini, ujian demi ujian akan banyak terjadi. Masa yang sulit ini kita terus bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menuntun. Tuhanlah yang memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Jangan takut. Karena Tuhanlah yang melindungi kita. Tuhan yang menjagai kita. Mari kita fokus. Fokus pada Sang Pemberi. Bukan kepada yang diberi. Maksudnya kita fokus kepada Tuhan. Pandang wajah Tuhan. Apapun masalah kita saat ini. Saat ini memang masa yang sulit. Masa menghadapi COVID-19. Semua orang pada ketakutan. Bukan kita sebagai orang percaya tidak takut. Kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya tetap mematuhi protokol kesehatan. Puji nama Tuhan. Saat kita fokus kepada Tuhan, kita harus ingat bahwa pemberian Tuhan ataupun uang yang ada adalah sebagai alat yang kita gunakan. Di Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Karena di dunia ini, di dunia orang selalu mengagung-agungkan uang. Tanpa uang mungkin mati. Tapi tidak, kata Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau pegawai, cukupkan. Kalau pengusaha, cukupkan juga. Dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali tidak membiarkan engkau. Luar biasa janji Tuhan. Saat kita berserah kepada Tuhan, ada kekuatan yang ekstra Tuhan berikan. Ada sesuatu damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dari sebab itu saudaraku, biarlah kita selalu angkat tangan kepada Tuhan. Lihat, pandang mata Tuhan. Dia selalu membuka tangannya. Dia berkata, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadaku. Dan Tuhan memberikan kelegaan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengatakan tidak ada jalan pintas dalam Tuhan. Nikmati proses Tuhan. Sehingga iman percaya kita semakin teruji seperti emas. 24 karat dibakar dan dibentuk oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga hidup kita semakin hari semakin membawa keharuman. Cahaya Kristus bercahaya dalam hidup kita. Amin saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan terus kami Tuhan. Untuk tetap setia kepada Engkau. Tidak khawatir di dalam Engkau. Karena Engkau yang menjagai kami. Engkau yang memelihara kami. Kami ada di jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena kami mengakui Engkau dalam segala laku kami Tuhan. Engkau yang meluruskan jalan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu. Berikan pengertian Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Agar setiap kami yang mendengar. Setiap hati kami Tuhan. Ditanami oleh firman-Mu yang subur. Bertumbuh berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa.
Ini doa hambamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bye. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini, hari yang luar biasa. Kita boleh mendengar firman Tuhan, ya. Kita berdoa, menyerahkan untuk kehidupan kita bersama keluarga kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu. Tuhan boleh sertai dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk pelindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Bapa berdoa Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Tuhan, hamba berdoa Tuhan tangan-Mu yang senantiasa menuntun mereka ya Bapa. Tangan-Mu yang selalu Tuhan menyertai mereka Tuhan. Engkau memberkati untuk setiap apapun yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka Tuhan. Engkau memberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Engkau memberkati selalu jemaat-Mu dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan kasih yang daripada Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati dengan kesehatan yang terbaik dan berkati dengan umur yang panjang. Biar seumur hidup kami boleh beribadah kepada Tuhan dan kami boleh Tuhan melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami. Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan Engkau yang selalu melindungi dan menyertai. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Bahkan penyakit menular COVID-19 pun juga menjauh dari tubuh kami, menjauh dari keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepada Engkau yang layak menerima semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. God bless you. Bye-bye. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah mengikuti online service IFJF Padang dari awal hingga selesai. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Kami juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami di ibadah online service IFJF Padang. Anda adalah bagian dari keluarga IFJF Padang. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Informasi yang pertama, minggu depan tanggal 1 Oktober, kita akan tetap melaksanakan ibadah online service di channel YouTube IFJF Padang, dan juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, silakan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan juga kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya untuk tetap mengikuti setiap akun sosial media IFJF Padang supaya bisa mengupdate informasi-informasi penting lainnya. Yang kedua, hari ini pukul 10 pagi akan ada online service kids di YouTube channel IFJF Kids. Kami berharap kepada para orang tua untuk bisa mendampingi anak-anaknya mengikuti ibadah online tersebut. Yang ketiga, doa malam tetap dilaksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam menggunakan aplikasi Zoom. Link akan dikirimkan di WhatsApp grup IFJF Padang setiap minggunya.
Yang keempat, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, buah sulung maupun ucapan syukur, dapat mentransfernya di rekening berikut ini atas nama IFJF Gizi Padang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Tetap teguhkan hati dan iman kita. Tetap jaga kesehatan, dan saya percaya bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita dalam minggu ini. See you next week, and God bless you. Setiap langkahku selalu berada